Selamat pagi anak-anak sekalian, terimalah salam kasih dan damai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan doa namaskara terlebih dahulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang bab yang keempat, yaitu meditasi penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pengertian meditasi penuh kesadaran, ya. Nah, pengertian meditasi mengalami pergeseran dari kata asalnya, yaitu bahwana tepat diartikan sebagai pengembangan batin. Dalam prakteknya, kita temukan berbagai pendekatan. Teknik meditasi yang secara asli hanya ditemukan di dalam ajaran Buddha adalah Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang yang mungkinkah untuk dipraktekkan dalam segala situasi. Inti dari praktek Vipassana Bhavana adalah sati atau perhatian murni atau penuh kesadaran, ya. Nah, di sini perhatian penuh dengan kesadaran itu merupakan energi kewaspadaan dan keterjagaan setiap saat. Latihan ini sebagai latihan yang berkesinambungan untuk terus menyentuh seluruh momen dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sadar membuat hidup menjadi nyata bersama dengan apapun yang sedang kita lakukan. Menyelaraskan badan jasmani dan pikiran setiap saat sebagai sari dari mindfulness, ya. Nah, pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam meditasi. Kemarin ada meditasi Samatha Bhavana dan meditasi Vipassana Bhavana, ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada tekniknya, ya. Teknik hidup penuh kesadaran atau mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini perhatian murni atau penuh kesadaran dapat dipraktikkan kapan saja, di mana saja sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Perhatian murni dalam setiap aktivitas sebagai sarana efek yang akan membuat hidup berubah lebih baik dan maju, ya. Di sini praktek makan dan minum penuh kesadaran. Nah, itu sebagai sebagai gambaran juga, ya, sebagai dalam kehidupan sehari-hari juga. Setiap kita makan, kita harus praktek makan minum dengan penuh kesadaran, ya. Mungkin kita tergesa-gesa atau banyak bunyi, banyak kecap, nah kita harus kesadaran agar kita itu sedang makan pada saat itu. Kemudian kedua, meditasi menjelang dan bangun tidur penuh kesadaran, ya. Nah, di sini menjelang tidur berada dalam kesadaran penuh, perhatian murni, menyadari saat berjalan menuju kamar tidur, mengatur tempat tidur, dan mengatur lampu tidur. Nah, kemudian sadari ketika duduk dan membaringkan badan. Langkah merupakan tindakan yang bermakna, menandai adanya hendak untuk tidur. Sadari ketika tubuh menurun dengan sendirinya dan saat kepala menyentuh bantal, serta bangun menaruh selimut di badan, ya. Nah, setelah baring dengan penuh kesadaran, langkah selanjutnya yang harus kita pikirkan atau keadaan pikiran dan tubuh, sensasi tubuh setelah menyentuh matras dan bantal,
lakukan perhatian pada napas. Sadari napas masuk dan napas keluar, diikuti naik turun perut. Kamu juga bisa menyadari pikiran dan gagasan yang timbul. Jika kamu ingin mengubah posisi tidur, memiring badan ke sisi lain atau ke kanan atau ke kiri, lakukanlah dengan perhatian murni dan catatlah keinginan untuk berbalik. Ya, itu catatan yang terbaik. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, meditasi telepon penuh kesadaran, ya. Di sini pada saat kita menelpon atau berdering ya, kita sadari bunyi itu dengan membuat catatan batin mendengar ya, atau menyadari. Nah, sadari dan perhatikan pada saat tubuh bergerak. Mulai tangan menyentuh telepon dan pada saat tangan menggenggam ke telepon ke telinga, sadari sensasi sentuhan antara telepon dan telinga. Sensasi keras atau tekanan pada saat Anda menempelkan gagang telepon ke telinga. Setelah itu, pancarkan cinta kasih kepada orang yang seberang telepon ya, di seberang telepon atau yang sedang Anda telepon. Semoga siapapun dia berbahagia, sehat, semua terbebas dari kejahatan dan mara bahaya, serta terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Nah, curahkan kesadaran penuh dan perhatian murni saat menjawab telepon, gelombang naik niat baik yang kita sampaikan dan perhatian sesungguhnya merupakan penghargaan bagi orang lain. Ya, nah bicaralah dengan konsentrasi dan tampilan dengan sewajarnya, jangan dibuat-buat dan lain sebagainya. Nah itu cuma sebagai sarannya saja. Yang keempat meditasi gerak kesadaran. Ya. Nah di sini gerak kesadaran suatu perpaduan dari 10 latihan fisik yang dikenal yang perlu kita kenal, yaitu beberapa tahun yang lalu itu gerakan tersebut dilakukan oleh sekelompok ya, tapi juga bisa dipraktekkan oleh masing-masing siswa. Biasanya gerak kesadaran dilakukan di lapangan membentuk sebuah lingkaran setelah mengatasi jalan. Bergerak kesadaran datang kadang-kadang dilakukan juga di dalam ruangan selama sisi di kursi diskusi dharma untuk merelaksasikan tubuh ya. Setiap gerakan dilakukan 3 kali sebelum melaksanakan gerakan selanjutnya. Gerakan ya, misalnya kaki melangkah ya, kemudian perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa. Setiap gerakan disesuaikan dengan keluar masuknya napas. Gerakan kesadaran memberikan sebuah konsentrasi untuk berlatih. Nah, latihan gerak berkesadaran memperoleh siswa untuk mempraktekkan secara terus-menerus yang dilakukan oleh tubuh, napas, dan hubungan antara gerak kesadaran antara tubuh, napas, dan pikiran. Nah, itu ya. Kemudian dalam kesadaran gerak di situ siswa juga bisa tegak kaki, menapak pada tanah pada saat napas masuk naikkan kedua tangan sampai berbentuk lurus ke depan. Pada saat napas keluar, turunkan secara perlahan-lahan sampai ke sisi tubuh ya. Nah, gerakan berkesadaran kedua itu siswa atau gerakan pertama letakkan tangan menghadap ke dalam. Pada saat napas masuk, naikkan tangan sampai ke atas kepala. Tangan lurus membuat keterangan seperti lingkaran. Angkat tubuh dengan kaki, tidak meninggalkan tanah. Pada saat napas keluar, lakukan gerakan sebaliknya. Ya, itu gerakan ketiganya. Nah, kaki lurus dan tangan menyentuh pundak. Pada saat napas masuk, kedua tangan diluruskan ke telapak tangan menghadap ke atas. Pada saat napas keluar, posisikan kembali
dengan posisi awal, ya. Itu. Gerakan yang keempat, tangan dan mata menghadap ke depan, telapak tangan lurus berhadapan sejajar di depan tubuh. Pada tarikan napas pertama, jagalah tangan agar tetap lurus, kedua tangan lurus sejajar dengan mata. Lalu tangan naik dan ke belakang melewati pundak, dan pada saat napas keluar tangan diluruskan di belakang tubuh. Pada saat tarik napas, kedua telapak tangan dilakukan gerakan bawah dengan telapak tangan. Maka ketika napas keluar, dua turunan tangan seperti posisi awal. Nah, itu seperti pemanasan ya kalau di dalam olahraga itu ya. Nah, gerakan kelima. Nah, kaki lurus dibuka, selebar bahu dan tangan berada di pinggang. Diawali dengan membungkukkan badan ke depan dengan kepala sejajar dengan pinggang. Ya, pada saat tarikan napas pertama putar, tubuh sesuai dengan jarum jam melingkari pinggang. Kepala harus berbentuk lingkaran besar dan setelah napas masuk, tubuh ditarik ke belakang. Pada saat napas keluar, lakukan gerakan sebaliknya, ya. Nah, untuk yang keenam. Ini badan membungkuk ke depan, tangan menggantung ke bawah. Pada saat tarik napas pertama, angkat tangan membungkuk setengah lingkaran. Dengan demikian, tangan menghadap ke atas, luruskan tangan ke atas membentuk seperti garis vertikal, lurus dengan tubuh. Pada saat napas keluar, lakukan gerakan selanjutnya. Posisi tubuh kembali ke posisi awal dengan tangan dibiarkan rileks ke bawah. Nah, untuk ketujuh itu tangan di pinggang dan kaki keduanya lurus. Pada saat tarikan napas pertama, kaki menjinjit dengan punggung lurus. Pada saat menarik napas kedua, tangan tetap berada di pinggang dan menekuk lutut ke bawah, tumit menyatu. Pada saat napas keluar, masukkan kaki dan kembali ke posisi awal. Yang kedelapan, dengan masa gerakan tangan di pinggang, napas masuk pertama, naikkan kaki kanan sehingga lutut sejajar dengan pinggang. Kaki bagian bawah menggantung. Saat napas keluar pertama, kaki menggantung diangkat sebelah ke tengah sehingga seluruh kaki hampir lurus, ya. Nah, itu gerakan kesembilannya. Tangan di pinggang, kaki menyentuh bumi. Ya, saat napas pertama tekuk kaki kanan, kemudian saat napas keluar luruskan di depan tubuh dengan kaki tidak menyentuh tanah. Ya, nah itulah cara-cara mengatasi kesadarannya. Nah, di sini manfaat meditasi. Nah, di sini manfaat meditasi penuh kesadaran. Yang pertama, di situ ya, menuntun diri untuk selaras dengan alam, ya. Kemudian meningkatkan pengendalian diri dan keseimbangan dalam kehidupan. Mengikis keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Yang keempat, meningkatkan kesehatannya seperti memperlancar proses metabolisme tubuh, lanjut denyut jantung lebih teratur dan berada dalam peredaran darah lancar, ya. Itu. Nah, masih banyak yang lainnya, ya. Nah, yang kelima, mendorong racun dan kotoran dari tubuh keluar, menurunkan perilaku. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, itu. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 'Nah, itu ya. Tuh, jadi ada manfaat yang diperolehnya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Mungkin ini hanya materi terakhir ya dalam pertemuan kita di semester pertama atau matematika ganjil. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas semester 2 ya. Nah, nanti tugas ya, entah tugas praktek atau entah nanti ada tugas, silakan nanti dibuka di Google Classroom-nya. Nah, mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaian materi. Terima kasih.